Tidak ada ide gagasan orisinal dari Pak Prabowo. Bahkan yang disampaikan ini seolah-olah Prabowo ini juru bicara dari Jokowi. Ganjar ini akan sat-sat memperbaiki semua yang ada sekarang. Ini Anies mengusung perubahan. Prabowo status quo, tidak punya ide, gagasan apapun. Kalau Ganjar setingkat di atas mereka, memperbaiki semua yang ada. Halo sahabat Main TV, kita bertemu kembali dalam Rudy's Mind. Sahabat Main TV, tanggal 12 Desember 2023. Apakah Anda melihat debat calon presiden yang dilakukan di halaman kantor KPU? Saya melihat dengan cermat. Ada 3 paslon tampil dan menurut saya formatnya sih agak aneh ya. Kasihan juga sih para capres kita harus muncul seperti matador di arena yang sangat terbuka begitu, tidak ada podium dan sebagainya. Tapi itulah perubahan dari konsep dari KPU. Kita terima saja. Kita tidak membahas masalah detail debat seperti apa, formatnya seperti apa. Saya ingin melihat cara-cara para calon presiden ini menyampaikan opini, menyampaikan narasi, gagasan dan sebagainya. Harus saya akui, paslon urut 1 Anies Baswedan cukup percaya diri, bahkan berani menyerang ke sana kemari. Dan pesan kuat yang disampaikan oleh Anies adalah perubahan. Dia akan meresetting semua konsep dan skema pembangunan yang dilakukan oleh Pak Jokowi, termasuk IKN. Nah, artinya kalau Anies jadi presiden, otomatis IKN itu akan dihapus. Itu pesan kuat dari Anies. Jadi menurut Anies, IKN ini tidak merupakan suatu kebutuhan yang mendesak. Toh, menurut Anies, konsep pembuatan undang-undangnya juga tidak melalui prosedur yang benar. Jadi sekarang dipermasalahkan dan menurut Anies, IKN ini bukan merupakan pusat pertumbuhan ekonomi, hanya pemindahan ASN dan sebagainya, pusat pemerintahan. Ini debatable. Tapi yang jelas, kalau Anies jadi presiden, IKN wassalam. Dan beberapa konsep pembangunan termasuk pendekatan kepada masyarakat, kemudian faktor kemanusiaan, banyak hal yang dikritisi oleh Anies Baswedan. Nah, kita bicara Prabowo. Menarik sekali. Dengan menari-nari ala gemoy. Apa itu gemoy? Pak Prabowo ini sebenarnya kan sudah berkali-kali ikut debat ya. Dan sekarang ketiga kali menjadi calon presiden. Tapi ada satu masalah di Pak Prabowo ini. Dia memang orang yang tidak mempunyai kemampuan berkomunikasi publik dengan baik. Satu. Yang kedua, kelihatan sekali seorang Prabowo ini tidak menguasai masalah. Bahkan seharusnya yang dia kuasai seperti Papua, HAM, atau mungkin tata negara yang lain, Prabowo jeblok, gak ngerti apa-apa. Konsep pendekatan Papuanya masih old school, gitu. Jadi mudah sekali dipatahkan dan menjadi bahan tertawaan orang. Prabowo ini agak sial sebetulnya menurut saya. Sial karena apa? Berhadapan dengan 2 orang singa podium, Anies dan Ganjar. Ini kan 2 orang yang luar biasa, sangat mempunyai kemampuan yang di atas rata-rata dalam membangun narasi ini. Jadi Pak Prabowo harus saya akui ini nyungsep ini Pak Prabowo ini. Tidak ada ide gagasan orisinal dari Pak Prabowo. Bahkan yang disampaikan ini seolah-olah Prabowo ini juru bicara dari Jokowi. Jokowi itu dianggap si maha benar. Semua konsep pembangunan Pak Jokowi itu selalu benar semua, tidak ada yang salah dan sebagainya. Jadi orang melihat Pak Prabowo ini miskin gagasan, miskin ide. Tidak ada sesuatu yang baru yang disampaikan dari Pak Prabowo. Dan Pak Prabowo ini ada ya watak dasarnya tidak bisa ditutupi, emosional. Pada saat ditanya oleh Anies Baswedan maupun Ganjar Pranowo, dia cukup emosional, terpancing emosi. Apalagi pada saat ditanya oleh Pak Ganjar terkait dengan HAM. Karena ini benar-benar sangat jelek ke Pak Prabowo gitu. Pak Prabowo mengatakan pertanyaan Ganjar tendensius. Lah, debat Pak, debat harus tendensius. Ini bukan rapat, ini bukan lomba pidato. Jadi memang harus tendensius, harus menyerang, harus menohok. Itu debat. Satu hal yang perlu kita garis bawahi bahwa Pak Prabowo ternyata tidak mengerti esensi debat seperti apa. Jadi akhirnya defensif, emosional, keluar aslinya Pak Prabowo ini. Branding yang dilakukan oleh timnya Pak Prabowo, gemoy, lucu,
itu berantakan karena Pak Prabowo tidak bisa mengendalikan diri. Nah, kalau Ganjar sangat komprehensif. Narasinya gampang diterima oleh masyarakat dan menjawab semua pertanyaan dengan lugas. Dan masalahnya itu pas, kenapa? Dia mempunyai rekam jejak panjang. Eksekutif, kemudian di legislatif. Jadi semua permasalahan dicerna dengan baik oleh Ganjar dan disampaikan dengan kalimat-kalimat yang mudah diterima oleh masyarakat. Ganjar ini agak berbeda dengan Anies. Kalau Anies jelas-jelas dia mengusung jargon perubahan. Kalau Ganjar tidak. Dia memperbaiki. Memperbaiki artinya kalau dari Pak Jokowi ada yang baik, legasinya, ya kita teruskan. Tapi satu hal, harus ada perbaikan menyeluruh, terutama di politik, terutama di hukum dan di keamanan. Ini pendekatan-pendekatan ini yang dilakukan Ganjar dengan sangat baik sehingga kesan publik bahwa Ganjar ini akan sat-sat memperbaiki semua yang ada sekarang ini sangat luar biasa diterima oleh akal sehat kita. Jadi kalau kita melihat ketiga kontestan ini memang jelas Anies mengusung perubahan, Prabowo status quo, tidak punya ide, gagasan apapun. Kalau Ganjar setingkat di atas mereka, memperbaiki semua yang ada. Jadi melanjutkan dan memperbaiki, tidak sekedar merubah atau meresetting itu. Kenapa? Menurut saya konsepnya Anies ini berisiko juga. Berisikonya apa? Kalau konsep pembangunan di resetting termasuk IKN sudah terlanjur uang kita ratusan triliun masuk di situ, ini berisiko tinggi. Dan ini akan menjadi presiden buruk bahwa setiap pemimpin baru akan membakar atau menghapuskan jejak pemimpin sebelumnya. Ini yang presiden yang kurang baik. Yang kedua, berisiko juga social cost untuk masyarakat. Masyarakat akan jadi korban. Ini yang terjadi. Kalau Ganjar tidak, perubahan dilakukan untuk memperbaiki. Hal-hal yang baik diteruskan. Nah, kalau Pak Prabowo, apa ya kata Pak Jokowi, diturutin terus, diikutin terus. Ini beban buat Pak Prabowo sebetulnya. Tapi akhirnya publik bisa melihat bahwa Pak Prabowo ini ternyata tidak mempunyai konsep apapun, tidak mempunyai gagasan yang orisinil dari seorang Prabowo untuk membawa Indonesia ini menuju ke Indonesia gemilang tahun 2045. Nothing, tidak ada sama sekali. Ini memprihatinkan dan menyedihkan gitu. Calon seperti ini yang didorong oleh Pak Jokowi, bingung saya. Dia mempunyai masalah tentang HAM. Bagaimana orang-orang yang mempunyai permasalahan terkait dengan HAM harus membereskan masalah pengadilan HAM atau mungkin menuntaskan korban-korban penculikan yang hilang. Tidak akan mungkin gitu loh. Dan yang lucu lagi, yang menarik, di belakang Pak Prabowo itu ada Pak Wiranto. Ini Pak Wiranto ini lucu bagi saya. Tahun 2014-2019 beliaulah orang yang sangat getol menyampaikan ke publik bahwa Prabowo ini adalah terlibat dalam penculikan, untuk itu diberhentikan dari dinas kemiliteran. Sekarang berubah mendukung Pak Prabowo. Tapi inilah mencerminkan personal integrity atau integritas personal dari seseorang. Bagaimana orang itu dilihat, rekam jejaknya, apakah konsisten atau berubah-ubah karena kepentingan tertentu. Rakyat bisa menduga dengan jelas. Tapi harus kita akui, debat perdana kemarin Ganjar mendapatkan sentimen positif yang tertinggi. Di sisi ini harus kita akui kepercayaan diri tertinggi ada di Anies Baswedan, dan Pak Prabowo mendapatkan gelar paling buncit alias nyungsep. Itulah Pak Prabowo. Orang yang tidak mempunyai kemampuan untuk memberikan narasi yang indah bagi rakyat. Karena apa? Tidak mempunyai gagasan yang orisinil. Masa kayak begini mau kita pilih? Kalau saya bilang tidak. Baiklah sahabat Main TV, kita bertemu kembali dalam Rudis Main berikutnya. Sampai jumpa.